Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan tahun 2019 dari kelompok 13 kelas ganjil ingin mempresentasikan tentang materi pengaruh metode pengeringan pada cranberry atau Vaccinium macrocarbon L. Kami yang beranggotakan yang pertama Raihandia Firmandani dengan NIM 220301191300095, Sekar Ayu Cendani dengan NIM 220301191300121, Nandita Mawa Ayuning Pramesti dengan NIM 220301191400143, dan Adila Nur Amalina dengan NIM 220301191400165. Pendahuluan. Buah dan sayur merupakan sumber utama vitamin mineral, senyawa bioaktif, dan antioksidan dalam makanan manusia. Namun, sayangnya ketahanan buah dan sayur tidak dapat bertahan lama. Kedua bahan pangan tersebut mudah rusak dan waktu menuju busuk sangat singkat. Kemudian muncul metode pengeringan terhadap buah dengan tujuan mengawetkan agar dapat disimpan dalam waktu yang lama dan kandungan di dalam buah tidak banyak yang hilang. Selama pengeringan, sebagian nilai gizi hilang akibat paparan jaringan tanaman terhadap suhu tinggi dan udara dalam waktu yang lama. Dalam rangka mengurangi kehilangan kandungan gizi dalam buah, perlu dibuat modifikasi metode pengeringan dengan mengusulkan teknologi baru atau mempersiapkan bahan mentah dengan kualitas yang bagus. Cranberry atau Vaccinium macrocarbon L diketahui telah menarik perhatian industri makanan dalam 2 dekade terakhir karena meningkatnya permintaan makanan fungsional oleh konsumen. Cranberry umumnya dibudidayakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Chili, serta di beberapa wilayah di Eropa Utara, termasuk wilayah Jerman, Belanda, Belarusia, dan Polandia. Buah ini memiliki banyak khasiat yang berhubungan dengan kesehatan yang telah terbukti, misalnya pencegahan infeksi, saluran kemih, dan sifat detoksifikasi karena adanya vitamin A, B, C, dan E, serta serat makanan, mineral, dan senyawa polifenol. Cranberry merupakan sumber yang kaya akan fitokimia yang berharga, termasuk senyawa fenolik, yaitu antosianin, proantosianin, flavonol, dan asam fenolat. Polifenol ini telah diteliti dapat bertanggung jawab untuk fungsi peningkatan kesehatan tertentu pada manusia, termasuk aktivitas antioksidan, antibakteri, antitumor, dan antiinflamasi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular. Cranberry dapat ditemukan di pasaran sebagai bahan infus teh, dikeringkan secara osmotik dalam larutan gula, sebagai produk kering atau pencegah kepahitannya, dan bahkan sebagai makanan ringan cranberry. Tidak hanya itu, cranberry banyak juga dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti selai dan sirup. Hal tersebut karena rasa asam cranberry segar kurang diterima oleh konsumen. Produk cranberry didominasi oleh jus, mengambil sekitar 60%, kemudian diikuti oleh selai, sirup, dan buah-buahan yang dikeringkan. Namun, produk ini mengalami kehilangan fenolik yang tinggi selama pemrosesan dibandingkan dengan buah segarnya. Dikarenakan kandungan airnya yang tinggi, cranberry tidak bisa disimpan untuk waktu yang lama. Pengeringan pada buah cranberry. Di antara proses yang diterapkan untuk pengawetan buah dan sayuran, pengeringan mendapat perhatian khusus karena metode ini dianggap sebagai cara paling umum untuk memperoleh produk makanan dan farmasi. Ini terutama bertujuan untuk memperpanjang umur simpan produk dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Ada banyak teknik pengeringan yang ditawarkan untuk mengeringkan berbagai jenis bahan mentah untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi. Namun, hanya beberapa yang kemudian sering digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Di antara teknik yang digunakan, pengeringan beku atau biasa disebut freeze drying
dianggap sebagai metode terbaik karena suhu rendah yang diterapkan dalam proses ini memungkinkan retensi tertinggi senyawa bioaktif yang sebanding dengan bahan mentah. Pembekuan konvektif yang digunakan sebagai perawatan awal dapat secara signifikan mengurangi waktu pengeringan. Pilihan alternatif untuk pembekuan konvektif adalah pembekuan kriogenik. Dikarenakan jumlah air yang bermigrasi dari sel ke ruang antar sel sangat sedikit selama pembekuan kriogenik bahan biologis, hal tersebut dapat mengurangi kerusakan pada struktur jaringan. Dalam pengolahan makanan, pengeringan konvektif dengan suhu tinggi juga masih menjadi salah satu metode yang banyak digunakan untuk dehidrasi produk makanan. Selama pengeringan konveksi, bahan pengering terutama terdiri dari udara panas yang secara bersamaan menyediakan energi yang diperlukan untuk penguapan air dan selanjutnya menguapkan air keluar dari pengering. Meskipun metode ini tidak memerlukan biaya investasi yang besar dan efektif pada proses pengeringan tahap pertama, namun ternyata juga memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. Kualitas produk relatif rendah, terutama karena penyusutan yang melibatkan tekstur yang keras. Cranberry juga memiliki kulit tebal yang dapat menghalangi panas dan perpindahan massa, serta memperpanjang waktu pengeringan. Lama paparan suhu tinggi dan oksigen dapat menyebabkan degradasi signifikan senyawa bioaktif dan aktivitas antioksidannya. Buah dengan kulit berlapis lilin seperti cranberry memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan permeabilitas lapisan permukaan terhadap perpindahan panas dan kelembapannya. Selanjutnya, pengaruh pengeringan terhadap kualitas buah cranberry. Buah beri dikenal dengan kandungan senyawa bioaktifnya, terutama senyawa fenolik seperti flavonoid dan asam askorbat. Cranberry merupakan sumber komponen aktif biologis yang sangat baik, khususnya procyanidin, antosianin, asam fenolik, flavonol, dan flavantriol yang umumnya bertanggung jawab karena potensi antioksidannya yang relatif tinggi. Komposisi polifenol dan astringen mempengaruhi rasa pahit pada buah cranberry, yang membuatnya kurang menarik dikonsumsi dalam bentuk segar. Hal ini membuat pengeringan pada buah cranberry banyak dilakukan. Metode pengeringan yang sering digunakan yaitu metode lyofilisasi atau freeze drying dan pengeringan secara termal. Yang pertama, kandungan senyawa bioaktif dan fenolik. Hasil penelitian pada jurnal yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeringan termal buah cranberry Eropa pada suhu 35-40 derajat Celcius menjamin konten flavonoid yang lebih tinggi daripada proses lyofilisasi. Lyofilisasi buah cranberry menghasilkan penurunan 2 kali lipat kandungan fenolik dan sebanyak 7 kali lipat penurunan kandungan antosianin dibandingkan dengan kandungan buah segar. Pengeringan beku atau lyofilisasi tidak cukup untuk menstabilkan beberapa kelompok senyawa aktif secara farmakologis, seperti senyawa volatil, fenolat, dan karotenoid. Namun, di sisi lain, lyofilisasi dapat menjaga rasa, penampilan, warna, tekstur, dan aktivitas biologis buah cranberry dengan baik. Sebagai contoh, ada lebih banyak senyawa fenolik yang ditemukan pada buah cranberry Eropa yang dilyofilisasi daripada buah yang dikeringkan pada suhu 24 derajat Celcius. Lyofilisasi juga mempertahankan lebih banyak vitamin C, klorofil, riboflavin, dan niacin
dibandingkan dengan pengeringan pada suhu 50 dan 70 derajat Celcius. Yang kedua, asam askorbat. Berdasarkan jurnal penelitian yang diperoleh, terdapat lebih banyak asam organik, khususnya asam askorbat, pada liofilisasi dibandingkan pada bahan yang dikeringkan secara termal. Hal ini disebabkan karena suhu tinggi dapat mempercepat degradasi vitamin C. Namun, suhu rendah juga dapat menyebabkan penurunan kandungan asam askorbat yang signifikan. Namun bersama-sama dengan penurunan nilai pH, sehingga resistensi senyawa masuk untuk oksidasi meningkat. Stabilitas vitamin C atau asam askorbat dalam buah dikaitkan dengan kandungan asam yang tinggi, tetapi juga pada efek senyawa fenolik dengan aktivitas antioksidan dan kompartmentasi intraseluler askorbat dan fenolat. Singkatnya, hasil penelitian pada jurnal yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi pengeringan memiliki pengaruh yang signifikan pada kandungan zat aktif dalam buah cranberry Eropa. Efeknya bervariasi bergantung pada kelompok senyawa yang dipelajari. Liofilisasi dapat menstabilkan asam organik yang lebih baik dalam cranberry Eropa mentah daripada pengeringan termal. Penurunan yang signifikan dalam kandungan polifenol dan antosianin dalam buah cranberry terliofilisasi mungkin disebabkan oleh perpanjangan pengeringan beku karena terdapat kulit tebal pada buah cranberry sehingga menghambat penguapan air. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pengeringan pada buah cranberry. Ada dua faktor, yaitu suhu dan lamanya waktu yang digunakan pada saat proses pengeringan buah cranberry. Semakin tinggi suhu dan waktu yang digunakan semakin lama, maka akan meningkatkan warna, yaitu berupa kemerahan, kecerahan, dan intensitas warna pada buah cranberry sendiri. Nah, suhu yang digunakan pada saat proses pengeringan berpengaruh sedikit atau bahkan tidak sama sekali pada tinggi rendahnya cranberry kering. Warna pada cranberry kering disebabkan oleh adanya dua senyawa, yaitu senyawa antosianin dan juga senyawa flavonoid kuning. Buah cranberry dikeringkan dengan kecepatan dan suhu yang lebih tinggi akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada senyawa antosianin yang memberikan pigmen warna merah. Nah, efek ini dapat terlihat jelas pada kasus cranberry utuh dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Hal ini disebabkan oleh waktu pengeringan cranberry utuh yang lebih lama. Kecenderungan yang sama ditemukan pada penelitian oleh Yemi Randy beserta teman-temannya pada proses pengeringan buah blueberry, dan juga penelitian oleh Watch Dilo yang menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung sebagai akibat hilangnya senyawa antosianin selama aktivitas proses pengeringan. Pada umumnya, pada pengeringan buah cranberry dibantu oleh penambahan beberapa bahan, yaitu seperti asam sitrat dan asam askorbat. Hasil pengeringan dengan kedua campuran senyawa ini, yaitu asam sitrat dan asam askorbat, menjadikan produk buah cranberry menjadi lebih gelap dan lebih merah jika dibandingkan dengan pengeringan pada buah cranberry tanpa penambahan senyawa asam. Nah, penambahan asam ini berdampak kecil pada kekuningan sampel beku kering buah cranberry. Penelitian pengeringan buah cranberry oleh Beaudry dan teman-temannya mempelajari mengenai pengaruh dari metode pengeringan yang berbeda. Di antaranya yaitu pengeringan udara panas, pengeringan konvektif dengan bantuan microwave, pengeringan beku, dan pengeringan vakum. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas cranberry yang telah mengalami dehidrasi osmotik.
Mereka menemukan bahwa metode pengeringan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perubahan warna cranberry. Di sisi lain, penelitian menurut Sunjika beserta teman-temannya menunjukkan bahwa proses pengeringan pada cranberry dengan waktu yang lebih lama memiliki intensitas warna yang lebih rendah. Dan penggunaan pemanas microwave dapat menghasilkan warna cranberry yang lebih gelap dan lebih merah. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat kami ambil kesimpulan bahwa dalam rangka menjaga ketahanan buah agar tidak mudah rusak dan dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, maka dilakukanlah proses pengolahan pengeringan terhadap buah, salah satunya yaitu buah cranberry. Metode pengeringan yang banyak dilakukan pada buah yaitu pengeringan dengan suhu rendah atau biasa disebut freeze drying, dan pengeringan dengan suhu tinggi atau pengeringan termal. Dari kedua metode tersebut, ternyata kondisi pengeringan memiliki pengaruh yang signifikan, berpengaruh pada kandungan zat aktif dalam buah cranberry, di mana efek bergantung pada kelompok senyawa yang dipelajari. Pengeringan termal buah cranberry menjamin konten flavonoid yang lebih tinggi daripada proses freeze drying. Selain itu, metode pengeringan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perubahan warna cranberry. Kesimpulan, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.